Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang segitiga. Ya. Kita akan mempelajari yang pertama segitiga dalam kehidupan sehari-hari dan definisi segitiga, kemudian jenis-jenis segitiga, lalu ada garis istimewa pada segitiga nanti di bagian kedua, terus kemudian besar sudut pada segitiga, itu bagian ketiga nanti, terus selanjutnya yang terakhir adalah luas dan keliling segitiga dan latihan soal part 4. Be the best for everything. Ada quotes. Pisau tidak akan tajam selalu karena itu perlu diasah, ya kan? Pisau itu nggak pernah selalu tajam karena itu perlu diasah. Allah juga tidak akan meninggalkan hambanya dikala dia susah. Jangan berhenti untuk selalu berdoa agar masalah itu cepat sirna. Sip. Segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Ini masuk KD 3.11 dan 4.11 yang mengkaitkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga. Oke, kita masuk yang pertama. Pernah lihat ini nggak di jalan? Ya. Nah, nih. Ini biasanya ada di jalan nih, rambu-rambu seperti ini. Biasanya garisnya warna merah. Ya, ini menandakan arti dari rambu ini bahwa ada pekerjaan di depan. Jadi hati-hati ketika berjalan. Entah itu listrik, entah itu memperbaiki jalanan, ya. Yang jelas hati-hati ketika di jalanan. Kemudian pemandangan seperti ini pernah? Ya. Ini lihat atap-atapnya deh. Atap-atapnya itu berbentuk segitiga. Ya, banyak sekali yang berbentuk segitiga. Terus kemudian ini. Apa ini gambar? Tenda. Tenda juga membuat ya depannya tuh segitiga. Nih, CAM. Ya, di garis tengahnya ini tingginya P. Oh, ternyata ada lagi. Paling sering ini ya. Nih. Ayo, apa ini? Risol. Ada yang bilang risolas, ada yang bilang risol aja, tergantung sama isinya. Ya. Apalah itu, gitu kan. Yang jelas kita lanjutkan. Ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali contoh-contoh lainnya selain daripada ini. Kita ambil garis besarnya aja. Lanjut. Jadi apa sih segitiga itu? Ada yang tahu? Iya. Segitiga adalah sebuah bangunan datar yang dibatasi oleh 3 sisi yang setiap ujungnya saling berkaitan. Kalau kemarin segi 4, ya, kan pembelajaran sebelumnya ini adalah segi 4. Kalau segi 4 itu dibatasi oleh 4 segi. Kalau ini atau 4 sisi. Kalau ini hanya 3 sisi. Sehingga disebut segitiga. Ciri-ciri umumnya. Ya, segitiga itu memiliki yang pertama, sudut terbesar akan berhadapan dengan sisi panjang dan sudut pendek berhadapan dengan sudut terkecil. Kemudian tiga sisi yang membatasi. Ada 3 sisi yang membatasi. Terus 3 sudut dengan jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Sampai sini paham ya? Semoga kalian semua paham. Lanjut. Jenis-jenis segitiga.
Ya, kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Berdasarkan jenis sisinya yang pertama. Nah, ada yang ini nih. Nih, biasa suka ada tanda seperti ini nih. Set, set, set. Itu menandakan bahwa panjang ini, dan panjang ini sama. Disebutnya segitiga sama sisi. Cirinya itu ketiga sisinya sama panjang. Jadi kalau misalkan ini 4, ini 4, ini 4. 5, 5, dan 5. Jadi sama-sama panjangnya sama semua. Lanjut. Selanjutnya ada ini. Nah, kalau ini berarti hanya 2 segitiga sama kaki. Cirinya 2 sisinya sama panjang. Terus kemudian yang terakhir, segitiga sembarang. Cirinya adalah ketiga sisinya itu tidak sama panjang. Misalkan ini 8, ini 6, ini 5 gitu kan. Jadi sangat sembarang. Ya, sembarang. Ini berdasarkan jenis sisinya. Terus kemudian selanjutnya jenis-jenis segitiga, Mas. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Nah, ini yang pertama ada segitiga lancip. Cirinya ketiga besar sudut lancip. Sudutnya itu adalah kurang dari 90 derajat. Jadi maksudnya ini kurang dari 90 derajat. Bisa 30, bisa 45, 42. Ya, yang jelas kurang dari 90. Ini juga kurang dari 90. Ini juga kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, ada segitiga siku-siku. Ciri-cirinya adalah salah satu sudutnya siku-siku. Yang mana? Yang ini nih. Ya. Dia tegak lurus. Set. Itu 90 derajat. Namanya segitiga siku-siku. Kemudian, yang terakhir ada segitiga tumpul. Ciri-cirinya adalah salah satu sudutnya tumpul atau lebih dari 90 derajat. Contohnya yang ini ya. Ini 90 derajat. Lanjut. Nah, kita masuk ke latihan. Ya, sumbernya pada buku MTK 1B penerbit Erlangga, penulisnya M. Kholik, halaman 153 sampai 154. Buat yang punya bukunya silakan dibuka. Jika yang tidak punya bisa disimak dan kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, untuk persegi panjang PQRS di samping, tulislah 2 segitiga sama kaki yang salah satu sudutnya sisinya adalah PO. Terus kemudian 2 segitiga siku-siku yang salah satu sisinya itu PQ. Yang pertama berarti diminta yang sama kaki, yang kedua berarti siku-siku yang mana? Yuk, ayo dicari dulu yang mana ya. Yang A langsung kita bahas. POS dan POQ. Perhatikan di sini. POS ya sama POQ itu segitiga sama kaki. Karena yang di sini dimintanya adalah yang melalui sisinya itu PO. Kalau dia nggak ada PO-nya, tidak termasuk. Lanjut. Terus ada PQR sama SQP. Ingat, yang salah satu sisinya itu PQ. Ya. PQR sama SQP. Nah, lanjut yuk. Kita lanjut ke nomor 2. Ini ada berbagai macam nih jenis segitiga. Pertanyaannya adalah, dari segitiga tersebut, mana saja segitiga lancip, siku-siku, tumpul, sama kaki, dan sama sisi. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang lancip, itu ada nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ya, itu semua lancip. Apa ciri-cirinya? Dia ketiga sisinya kurang dari 90 derajat. Terus kemudian kita lanjut ke siku-siku. Siku-siku hanya nomor 7. Apa ciri-cirinya? Salah satu sudutnya 90 derajat atau tegak lurus ya nih. Lanjut. Kalau yang tumpul yang mana? Tumpul yang nomor 3 aja. Terus kemudian sama kaki 4, 5, 8, dan 9. 4, 5, 8, dan 9.
yang hanya dua sisinya aja, dua sisinya itu sama panjang, dan sedangkan satu sisinya berbeda. Kalau yang sama sisi berarti semua sisinya sama, 1 dan 6. Lanjut, yang terakhir, insya Allah. Yang ketiga, perhatikan gambar di atas, sebutkan segitiga lancip yang salah satu sisinya itu AB. Terus kemudian sebutkan segitiga tumpul yang salah satu sisinya AB. Yang terakhir, sebutkan segitiga lancip yang salah satu sisinya OC. Baik, kita langsung jawab saja. Ya. Yang pertama, berarti melewati AB. AB yang lancip itu ABO. Ya, hanya ABO. Terus kemudian yang kedua, ABC dan ABD. ABC dan ABD. Nih ya, tumpul. Terus kemudian ada segitiga lancip, ada OCD sama OCB. Karena hanya dua segitiga itu yang dilalui oleh salah satu sisinya itu OC. Nah, baik. Alhamdulillah kita akhiri materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.